Yang kami hormati Ustadz Juweni selaku Ketua DMW Hidayatullah Jawa Timur serta teman-teman pengurus DPW sekaligus DMW yang ada di Jawa Timur ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Zainal Mustafa ya, selaku pimpinan Aroma Group yang ada di Malang ini yang telah memberi atau memfasilitasi teman-teman pemuda untuk mengadakan acara di sini. Dan tak lupa pula yang kami hormati Kiai Haji Arifin yang sudah lama kami tidak ketemu ya, semakin muda dan semoga keberkahannya juga selalu membawa Ar-Rahmah untuk selalu di depan, karena saya lihat setiap datang ke sini itu ada yang berubah. Sekarang yang berubah depannya ini berubah, kemudian lampunya itu juga berubah. Baru Pak Sud ya baru. Bukan tanpa sebab kenapa Rakernas Pemuda Hidayatullah kemudian ditempatkan di Ar-Rahmah ini. Kami berharap semua pemuda bisa menyerap semangat dari bapak-bapak pengurus Ar-Rahmah ini, yang kelihatannya sudah tua-tua tapi semangatnya itu muda banget tuh. Semangatnya mudah banget ya. Jadi selalu ada perkembangan dan selalu ada pertumbuhan yang itu belum tentu bisa kita lakukan di tempat yang lainnya, tapi teman-teman Ar-Rahmah bisa membuktikan. Dan kami berharap semangat itulah minimal yang kemudian diserap oleh teman-teman pemuda Hidayatullah se-Indonesia ini, kemudian dibawa pulang dan kemudian bisa memajukan gerakan dakwah dan tarbiyah yang ada di Hidayatullah ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemuda Hidayatullah, wabil khusus ketuanya Ustadz Hanifuddin Kaniago. Namanya jelas orang Padang. Nama-nama yang aneh-aneh itu, kalau nama-nama aneh dan Islam itu biasanya orang Padang. Hanif Caniago. Kalau orang Jawa nggak ada Hanif Caniago. Ya Hanifullah, Hanifuddin. Ini Mas Hanif membawa teman-teman ke sini, saya kira mempunyai tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Nah, tadi sudah harapannya banyak sekali tuh. Doanya yang tadi di awal itu luar biasa. Wah, permintaannya untuk pemuda banyak banget tuh. Iya, borongan itu. Gerutukan. Nah, bagaimana supaya bisa itu semuanya tercapai? Kan karena keinginan baik itu. Keinginan baik dari doa itu. Ya kita harus tidak dengan cara-cara yang biasa. Kalau di alam ini ada dua reaksi ya. Reaksi kimia biasa ya, yang lain itu permukaannya. Tapi ada reaksi yang luar biasa yang dampaknya cukup besar itu, yaitu reaksi inti. Reaksi inti itu reaksi reaksi inti itu reaksi antara inti dengan inti. Inti itu kalau dalam itu proton itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya bom atom. Bom atom itulah reaksi inti, menghasilkan energi yang luar biasa. Tetapi kelemahannya reaksi inti ini,
Karena reaksinya luar biasa, energinya juga luar biasa, biasanya susah dikendalikan. Pemuda itu biasanya reaksi inti itu, Pak. Nggak ada ceritanya, dunia ini tidak dihiasi oleh sejarahnya pemuda. Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan sampai merdeka itu semuanya pemuda. Soekarno waktu itu masih muda, Bung Hatta waktu itu juga masih muda, Syahrir waktu itu juga masih muda. Kemudian Muhammad Nasir juga waktu itu masih muda, semuanya masih muda. Tidak ada pejuang tua itu. Pejuang itu yang muda. Kalau yang tua itu bukan pejuang. Tinggal menikmati hasil perjuangan. Makanya kalau ada anak muda kemudian iri dengan orang tua, itu enggak boleh. Karena waktunya muda dulu sudah berjuang. Nah, makanya pemuda itu harus Kemudian zaman Orde Baru, dari Soekarno ke Orde Baru, siapa yang melakukan kudeta terhadap Soekarno? Presiden Soekarno waktu itu adalah pemuda. Dengan peristiwa macam-macam itu artinya pemuda semuanya yang melakukan itu. Ya. Kemudian kita lihat Orde Reformasi kemarin. Siapa yang menggerakkan dan siapa yang bergerak? Semuanya adalah para pemuda. Nah, Hidayatullah juga didirikan oleh seorang pemuda. Waktu itu Ustadz Abdullah Said. Waktu itu masih muda. Artinya gambaran sejarah itu begitu lengkapnya. Kisahnya adalah kisah pemuda, bukan kisah orang tua. Ya, orang tua itu hanya mendoakan, tapi pemuda lah yang kemudian menggerakkan. Pemuda yang menggerakkan. Nah, ada kata-kata yang menarik itu. Kalau ingin melihat sebuah organisasi ke depan, lihatlah pemudanya. Kalau ingin organisasi, lihat masa depan organisasi, atau ingin melihat masa depan sebuah organisasi, maka lihat pemudanya sekarang. Nah, pemudanya sekarang kayak apa, maka itu bisa dipastikan ke depan organisasinya itu seperti apa. Nah, penting banget pemuda itu. Nah, penting banget. Tapi tantangannya memang luar biasa. Karena pemuda itu biasanya adalah generasi awal, pengantin baru, rumah tangga baru, kebutuhannya juga banyak, dituntut macam-macam untuk bisa beraktivitas di organisasi ini. Tetapi dengan kemampuan atau dengan idealismenya yang dimiliki, maka pemuda bisa melakukan itu semua. Para peserta dan undangan Rakernas Pemuda yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa pemuda bisa melakukan itu semua dalam sejarah Indonesia maupun dalam sejarah Hidayatullah ini karena pemuda memiliki idealisme. Saat pemuda tidak memiliki idealisme, maka pemuda tidak mampu bergerak dan tidak mampu menggerakkan. Kenapa pemuda bisa bikin perubahan? Karena pemuda punya idealisme. Nah, idealismenya itulah yang harus dijaga. Dan idealisme ketemu idealisme, maka akan lahirnya yang namanya reaksi inti itu. Ya, gerakannya akan luar biasa, energinya akan besar, tapi sekali lagi efeknya adalah susah dikendalikan. Makanya perlu orang tua untuk mengendalikan pemuda. Gitu Pak Ketum ya. Perlu orang tua untuk mengendalikan pemuda. Ini alhamdulillah ketum kita ini juga mantan ketua umum pemuda Hidayatullah. Nah, ini kesyukuran yang luar biasa ini. Artinya karir petnya itu luar biasa ini. Dari pemuda sekarang menjadi ketua
DPP. Nah itu apa namanya, lengkap ininya. Nah, baik teman-teman sekalian, semoga acara kenasnya ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah, sehingga apa yang telah kita harapkan melalui doa tadi bisa kita capai dengan sebaik-baiknya, dan seluruh yang kita rencanakan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.